Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Trismianto. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai video tutorial yang akan mempelajari pemrograman web ya dengan menggunakan PHP dan MySQL. Oke, baik. Kepada teman-teman semua, saya harapkan laptopnya sudah terinstall SAM ya. Kemudian web editornya ya, text editor untuk nanti kita menulis skrip programnya ya. Baik, langsung saja. Seperti tutorial sebelumnya, teman-teman diharapkan sudah mengaktifkan SAM-nya dulu ya. Oke, kita aktifkan. Ya, tandanya adalah Apache dan MySQL-nya ini kita sudah aktif ya, berwarna hijau. Oke, kalau SAM sudah aktif ya, bisa kita tutup SAM-nya. Oke, kita buka browser kita ya. Oke, sebelum kita memulai pemrograman webnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang database MySQL ya. Karena kita pemrograman web itu harus atau biasanya sudah lazim menggunakan database ya. Dan untuk pemrograman web, database yang kita gunakan atau DBMS istilahnya ya, database management system yang akan kita gunakan adalah MySQL ya. MySQL ini runningnya nanti lewat Chrome ya, atau lewat browser ya. Boleh menggunakan Chrome, Mozilla ya. Terserah teman-teman bisa menggunakan apa ya. Oke. Kita buka browsernya, kemudian kita ketik localhost phpMyAdmin ya di browser alamat di web ya, web browsernya ini ya. Ya. Localhost ya, phpMyAdmin ya. Ini diketikkan di web address ya. Saya copy ya, localhost ya, phpMyAdmin ini ya, localhost phpMyAdmin, enter ya. Mungkin tampilan phpMyAdmin-nya tidak harus sama seperti apa yang saya tampilkan ya. Bisa jadi berbeda karena versi dari SAM-nya mungkin berbeda ya. Kalau saya ini SAM-nya, kalau saya ketik localhost ya, saya ketik localhost, enter ya, saya menggunakan SAM versi 5.63 ya. Mungkin teman-teman di rumah sudah menggunakan SAM versi 7 ya, tidak apa-apa ya. Tidak begitu berpengaruh ya versi SAM. Tapi memang lebih bagus kalau SAM-nya versi terakhir ya. Tapi jika SAM-nya versi di bawahnya tidak apa-apa ya. Oke. Kita kembali ke phpMyAdmin. Ini tampilannya ya. Di sini ada database ya. Ini ada SQL. Nah, nanti kita menulis script SQL-nya di sini ya.
Ini database-nya. Oke. Sebenarnya teman-teman sebelum menggunakan PHP MyAdmin harus sudah menyelesaikan materi perkuliahan tentang basis data ya, database. Tapi tidak apa-apa ya. Sedikit kita akan bahas nanti ya. Oke. Pertama kita akan membuat database-nya ya. Kita akan membuat database-nya. Teman-teman bisa klik menu database ya. Ini create database ya. Nanti kita buat. Oke, untuk syarat-syarat nanti penamaan database, table ya. Itu sama seperti kemarin, algoritma ya. Saya harap teman-teman masih ingat ya, syarat-syarat penamaan itu ya. Dimulai dengan huruf ya. Kemudian kombinasi huruf angka dan garis bawah ya. Ya, ini syaratnya ya. Harus diingat, dimulai dengan huruf, kombinasi huruf, angka dan garis bawah ya. Jadi tidak boleh menggunakan tanda-tanda khusus seperti ini ya. Nah, ini ya. Ya. Ini tidak boleh ya. Jadi harus kombinasi huruf, angka dan underscore atau garis bawah ya. Nah, ini garis bawah ini boleh ya. Ini yang nggak boleh. Nah, ya. Oke, kembali ke localhost. Kita membuat database ya. Misalnya database-nya kita beri nama rumah sakit. Ya, rumah sakit. Rumah sakit, kemudian kita sambung dengan underscore ya, rumah underscore sakit ya. Ya, create, kita klik create. Nah, database rumah sakit has been created ya. Nih, database-nya kita sudah membuat database rumah sakit ya. Oke, kita klik. Sekarang kita masuk ke database rumah sakit ya. Rumah sakitnya ini kita klik. Nah, ini ya tandanya bahwa kita sekarang sudah aktif di database rumah sakit ya, ini tandanya ya. Kalau kita seperti ini berarti kita aktif di database hospital ya. Kalau seperti ini berarti kita sedang aktif di database radiologi ya. Nah, sekarang kita sudah punya database sendiri namanya rumah sakit. Kita klik rumah sakit. Nah, ini kita sekarang sudah aktif di database rumah sakit. Ya. Nah, di dalam database itu nanti ada table ya. Table atau entitas ya, entitas. Jadi objek-objek di dalam database ya. Kalau teman-teman nanti belajar basis data atau database ya, entitas atau tabel rumah sakit itu contohnya adalah misalnya dokter ya, kemudian pasien ya, bisa juga poliklinik ya, kemudian bisa juga bangsal ya, bisa juga nanti database-nya adalah penyakit ya, nama-nama penyakit ya, gitu ya. Nah, di dalam table atau entitas ya,
ya, itu nanti ada fieldnya, ya, field, ya, field. Sebagai contoh misalnya pasien, ya, database apa, table pasien, ya, maka fieldnya itu nanti ada misalnya nomor RM, ya, nama pasien, ya, tanggal lahir pasien, alamat pasien, ya, jenis kelamin pasien, ya, nomor handphone misalnya, ya. Ya itu. Kalau tabel dokter maka fieldnya bisa misalnya kode dokter, nama dokter, ya, alamat dokternya, terus nomor HP, kemudian spesialisasinya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu lebih lengkap nanti teman-teman bisa pelajari di mata kuliah basis data, ya. Oke, create table. Nah, ini kita akan belajar membuat table, ya, menggunakan script SQL, ya, structure query language, ya. Structure query language. Di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan materi, ya. Materi, ya. Materi, ini, ya. Kita, ya. Nah, ini tipe-tipe data di MySQL, ya. Nanti teman-teman bisa baca, kita nanti langsung praktek saja, ya. Ini tiny integer maksudnya, ya, small integer, ya, medium integer, float, double ini untuk angka, tipe data angka, ya. Kemudian ada tipe data tanggal, date ini, ya, date time, ya, year, ya. Nah, ini char, varchar, ya, ini tipe data teks, ya. Ya, ada lagi enum. Enum ini biasanya nanti contohnya misalnya jenis kelamin, nanti isinya hanya ada L dan P, ya. Atau golongan darah, ya. Hanya bisa diisi golongan darah A, B, O atau AB, ya. Itu menggunakan tipe data enum, ya. Nanti di praktek nanti teman-teman insya Allah lebih paham, ya. Ya, nah ini kita membuat table, ya. Membuat table. Contohnya adalah membuat tabel pasien, ya. Tabel pasien isinya ada nomor rekam medis, ada nama pasien, ya. Ada jenis kelamin, ada tempat lahir, ya, ada tanggal lahir, kemudian alamat pasien, ya. Nah, ini script, ya. Script untuk membuat tabel dengan menggunakan bahasa SQL, ya, structure query language, ya. Ya. Kita, ya, dimulai dengan bahasa create table, ya, create table, ya, create table, ya. Huruf besar atau huruf kecil tidak begitu berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Create table, ya.
Create table, kemudian nama tabelnya apa ya? Misalnya tadi pasien ya. Atau syaratnya sama seperti tadi ya, dimulai dengan huruf, kombinasi huruf, angka dan underscore ya. Misalnya create table data dokter, nah, harus ya disambungnya pakai underscore. Tidak boleh create table data dokter seperti ini, salah ya. Kalau ada spasi itu disambung dengan underscore ya. Misalnya contoh tadi create table pasien ya. Ya, biar mudah. Ya. Nomor RM varchar ini berarti teks ya. Teks, nomor RM, tipe datanya teks, panjangnya 8 ya, 8 karakter. Not null itu artinya tidak boleh kosong, harus diisi ya. Kemudian nama pasien misalnya NM underscore PSN ya. Tipe datanya juga teks ya, varchar. Panjangnya 30 karakter, not null ya. Ini apa? Tidak boleh kosong, harus diisi ya, not null. Kemudian sex ya, varchar 1 ya. Sex kan isinya biasanya L atau P ya kan. Varchar panjangnya 1 karakter, not null, harus diisi ya. Tempat lahir varchar 20, ini berarti boleh kosong ya, boleh tidak diisi ya. Tanggal lahir, tipe datanya date, tanggal ya. Tanggal default null, berarti boleh kosong ya. Alamat varchar 30, default null ya, berarti boleh kosong. Nah, dari tabel pasien ini ya harus ada kunci unik ya. Kunci yang bisa membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lainnya ya. Biasanya yang tidak bisa sama adalah nomor RM kan ya. Pasien satu dengan pasien yang lainnya, nama mungkin bisa sama ya, tapi kan nomor RM-nya beda ya. Makanya primary key-nya ya, primary key adalah nomor RM. Berarti kunci ya. Kunci dari tabel pasien adalah nomor RM yang unik ya. Unik, tidak boleh sama antara satu pasien dengan pasien yang lainnya ya. Contoh lainnya misalnya ya create dokter misalnya ya, dokter. Ya. Kalau dokter itu misalnya kode dokter ya. Sekali lagi huruf besar, ketika mengetik huruf besar atau huruf kecil tidak pengaruh ya. Varchar 5 misalnya ya. Not null. Ya. Nama dokter ya. puluh misalnya ya, not null ya. Nah, ini untuk dokter berarti primary key-nya siapa ini yang pas nih, berarti kode dokter ya. Nama dokter mungkin bisa jadi sama ya, ada dokter yang namanya sama, tapi kan bisa dibedakan dengan kode dokternya ya. Tidak boleh ada
dokter dengan kode yang sama. Jadi primary key-nya adalah kode dokter. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Ya. Teman-teman bisa menuliskan langsung script ini di PHP My Admin ya. Tapi karena PHP My Admin itu kecil teksnya ya, maka ini untuk mempermudah saya tulis dulu di Notepad ya. Ya. Misalnya ini kita copy ya. Kita copy ya. Kita buka PHP My Admin ya. Oke. Sekali lagi kita sekarang sedang aktif di database rumah sakit ya. Ini cirinya database rumah sakit. Oke. Kita ingin membuat tabel pasien. Berarti kita klik SQL ini ya. Structure Query Language. Nah, ini dia. Yang script tadi, script SQL-nya kita ketikkan di sini sebenarnya ya. Tapi karena mungkin kecil ya, kurang begitu jelas ya. Ya, create table ya, nomor RM varchar 8 ya, dan seterusnya sampai primary key nomor RM ya. Oke, kalau sudah kita klik go ya, go. Nah, bisa ya. Nah, ini di rumah sakit sekarang sudah ada tabel pasien ya. Kalau kita klik ya, structure-nya kalau kita lihat ya, structure-nya. Nah, ini nomor RM ya, dan nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat ya. Yang dokter tadi ya, dokter tadi ya, ini kita copy ya, kembali ke rumah sakit, kemudian SQL ya, SQL kita paste di sini, create tabel dokter ya, atau bisa mau ditambahkan spesialisasi ya. Nah ya, misalnya dokter umum atau dokter ya, dokter penyakit dalam misalnya ya. Nah, misalnya ini boleh 0 ya, default ya, boleh kosong ya. Spesialisasi misalnya dokter umum, atau spesiali dokter bedah, atau spesiali dokter THT ya. Tapi ini kita kasih defaultnya 0, boleh kosong ya. Oke, kita klik go ya. Kita klik go ya. Ya, sekali lagi biar teman-teman paham ya. Kita masuk di database rumah sakit ya. Database rumah sakit ini cirinya kita sekarang aktif di database rumah sakit. Kemudian klik SQL ya. Nah, scriptnya kita ketikkan di sini ya. Ya, kemudian go ya. Nah, ini ya. Berarti kita sudah ada lagi tabel dokter ya. Kalau kita lihat, kita klik dokter ya, structure ya, ini kode dokter, nama dokter, spesialisasi ya, gitu ya. Saya harap teman-teman bisa memahami ya. Oke. Oke ya. Ini tentang PHP My Admin ya. Sekali lagi
kita akan mulai membuat video tutorial tentang pemrograman web ya. Dalam pemrograman web itu sudah hal yang umum kalau kita nanti akan berhubungan dengan database ya. Nah, database yang kita gunakan adalah MySQL ya. MySQL itu runningnya lewat browser ya, dengan mengetikkan localhost php my admin ya. Nah, di video ini teman-teman sudah mempelajari tadi tentang database ya. Ya. Ini posisinya ya. Posisi berarti kita sedang di server ya. Kemudian database ya, kalau ingin membuat database ini ya. Create database ya. Sekali lagi harus ada aturan seperti sebelumnya kita sudah belajar algoritma ya. Yaitu aturannya adalah dimulai dengan huruf, kemudian kombinasi antara huruf, angka, dan underscore ya. Create database, nama database-nya apa, kemudian create ya. Tadi kita sudah membuat database rumah sakit ini ya. Rumah sakit, rumah underscore sakit ya. Kita sudah membuat dua tabel ya, dokter dan pasien ya. Untuk membuat tabelnya tadi kita ketikkan di SQL ini ya, menu SQL Structure Query Language ya. Kita ketikkan di sini ya. Ya, ini sekali lagi ya. Di dalam tabel itu ada field-fieldnya ya. Sebagai contoh, tabel pasien, fieldnya ada nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat ya. Kemudian tipe datanya ya, varchar itu teks, panjang karakternya berapa ya. Kalau varchar 8 berarti tipe teks panjangnya 8 karakter ya. Kalau date ini tipe data tanggal ya. Not null itu artinya harus diisi, tidak boleh kosong ya. Kalau default null itu berarti boleh kosong ya. Nah, di dalam tabel ini harus ada primary atau kunci uniknya ya, yang datanya tidak boleh sama antara satu pasien dengan pasien yang lainnya ya. Kalau dilihat dari struktur tabelnya berarti yang paling cocok untuk jadi primary key adalah nomor RM ya. Begitu juga tabel dokter ya. Tabel dokter terdiri dari fieldnya kode dokter ya, nama dokter ya. Kemudian tadi ada spesialisasi ya. Spesialisasi ya. Tadi kita kan menambahkan ya spesialisasi ya. Ya, defaultnya ya, berarti boleh kosong ya, tabel dokter ini ya. Ya, ini hasil jadinya ya. Database rumah sakit terdiri dari dua tabel, ada tabel dokter, ada tabel pasien ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Pertemuan kali ini kita membahas tentang membuat database, kemudian tabel ya dengan menggunakan bahasa SQL ya, Structure Query Language ya. Ya, pertemuan berikutnya insya Allah nanti kita akan membahas tentang tambah data ya. Tambah data, mungkin rubah data, hapus data ya. Nah, ini teman-teman bisa mencoba di rumah ya, dengan
nama database yang lain, misalnya perpustakaan ya, atau database perguruan tinggi ya, atau database misalnya toko ya. Kemudian silakan dibuat tabel-tabelnya ya. Kalau perguruan tinggi ya, database perguruan tinggi berarti nanti tabelnya ada mahasiswa ya kan, ada dosen ya, ada mata kuliah ya, dan lain sebagainya ya. Silakan dicoba. Semoga pertemuan atau video tutorial kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar video tutorial ini bisa tersebar dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.